안녕하세요. Halo guys, Nimo di sini, dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari Wistoria Wand and Sword Season 2 episode 5. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita dibuka dengan pemandangan kota, Lee Garden yang sedang dalam proses perbaikan. Setelah pertarungan hebat sebelumnya, para dwarf terlihat sibuk membenahi bangunan-bangunan yang rusak di seluruh penjuru kota bersama para penyihir, dan terlihat mereka sekarang akrab. Finn yang menyaksikan hal ini dari atas tersenyum sambil mengatakan bahwa Lee Garden memang hebat, dan dengan bantuan para dwarf, perbaikannya berjalan dengan sangat cepat. Dan Finn yakin sepertinya tidak akan lama lagi kota akan kembali pulih. Finn pun berjalan pergi dari sana. Lalu saat memasuki lorong akademi, Finn melihat seseorang di sana. Ternyata itu adalah Iris. Finn langsung menyapanya dengan lega mengatakan, "Hai, Iris, syukurlah kau baik-baik saja." Namun Iris justru berbalik dengan ekspresi dingin dan menegur. Finn mengatakan bahwa ia sudah bilang jangan memanggilnya begitu, karena ia tidak suka nama itu. Tapi bagi Iris itu justru bagus Finn menyebutnya begitu, karena memang ia membenci Finn. Mendengar itu Finn justru tertawa kecil dan berkata bahwa Iris tidak berubah sama sekali. Finn lalu santai bertanya apa yang membuat Iris sampai memanggilnya orang yang amat ia benci itu. Iris diam sejenak, lalu dengan ekspresi serius mengatakan kepada Finn agar menjauhkan tangannya dari Will. Iris menjelaskan bahwa kalau Finn ikut campur, denting waktu akan bergerak dengan sangat cepat sekaligus. Dan kalau itu terjadi, orang itu tidak akan segan lagi. Finn terkejut dan berkata bahwa sungguh mengejutkan. Ia tidak menyangka mendengar hal seperti itu dari Iris yang seorang watcher. Lalu dengan nada menggoda Finn bertanya apakah Iris sudah jatuh hati pada Will. Iris langsung meledak marah mengatakan, "Kata siapa?" Sambil terlihat panik dan malu-malu sampai wajahnya memerah. Lalu Finn kemudian dengan ekspresi serius meminta maaf kepada Iris karena Finn tetap akan membawa Will. Iris pun hanya bisa terdiam setelah mendengar itu, dan Finn berjalan pergi dari sana. Lalu saat Finn berjalan sendirian, Finn bergumam bahwa hari ini adalah upacara kelulusan, dan permainan kecilnya Cauldron sudah berakhir. Lalu Sin pun beralih ke kamar asrama Will. Will terlihat baru saja bangun dan sedang duduk di kasur. Lalu Will akan siap-siap tapi tiba-tiba teringat saat membangkitkan kekuatan limitless of-nya dan bertanya-tanya kira-kira apa sebenarnya hal itu. Lalu terlihat Kiki ada di sana dan seperti menyapa Will dari meja Rosti. Will pun langsung teringat kepada Rosti. Will pun duduk di kursi Rosti sambil berandai-andai kalau Rosti ada di sini. Will ingin tahu apa yang akan Rosti katakan. Will menatap kacamata yang tergeletak di atas meja dengan tatapan penuh makna karena kacamatanya yang telah Rosti perbaiki. Will pun menatap kacamata itu dengan kesedihan. Lalu Will pun bersiap-siap untuk berangkat ke akademi. Lalu setelah beres Will pergi dengan meninggalkan satu kalimat, "Aku pergi." Lalu Sin pun beralih ke aula besar Akademi Sihir Lee Garden. Upacara kelulusan akan segera dimulai, dan Cauldron selaku kepala sekolah sedang membawakan pidato. Suaranya bergema di seluruh aula. Kemudian Cauldron memulai memasuki inti pidatonya dengan nada yang berat. Ia menyebutkan bahwa banyak nyawa yang melayang dalam tragedi Terminaria, termasuk para profesor akademi dan tidak sedikit murid-murid lainnya. Bagi mereka yang berkorban nyawa demi melindungi orang-orang, termasuk para High Mage Menara, Cauldron mengucapkan belasungkawa dan rasa hormatnya. Namun di saat yang bersamaan, Cauldron menegaskan bahwa mereka harus berhenti larut dalam kesedihan karena menara terancam bahaya. Tragedi itu mungkin bukan akhirnya, namun sinyal akan datangnya bencana, dan mereka juga punya tanggung jawab agar harapan yang mereka jaga terus terpelihara hingga masa depan. Lalu Cauldron pun menyatakan bahwa sekarang mereka akan mulai upacara kelulusan Akademi Sihir Lee Garden. Lalu di sini Edward yang akan membagikan ijazah kelulusan. Edward pun mengumumkan agar murid angkatan keempat Swatuo berdiri dan berbaris di depan panggung, dan para lulusan akan dipanggil satu per satu untuk menerima diploma mereka. Lalu Edward langsung menyebarkan ratusan ijazah masing-masing murid dengan sihirnya sekaligus. Semua orang pun menerima ijazah mereka masing-masing termasuk Will, tapi terlihat murung
Karena tahu dia tidak akan lulus, Will pun menatap Walker dengan senyum, begitu juga Wagner. Cauldron kemudian mengumumkan bahwa 250 murid tersebut telah menuntaskan seluruh studi di Akademi Sihir. Lee Garden dan resmi dinyatakan lulus. Lalu dengan bangga Cauldron mengumumkan nama-nama yang akan lanjut menuju menara. Bagi nama yang dipanggil, mereka diminta naik ke atas panggung karena mereka akan dianugerahi topi Mercedes yang menyimbolkan hak mereka menaiki menara. Nama-nama pun mulai disebutkan satu persatu, mulai dari Liana Owenshaw sebagai lulusan terbaik dengan total kredit 12,000, Vignal Lindor sebagai lulusan terbaik kedua dengan total kredit 11,99. Lalu Julius Reinburg dengan total kredit 11,82, Sion Ulster dengan total kredit 11,81, Lunes Alat dengan total kredit 9,65, Rose Prenite dengan total kredit 9,1, Colette Rowell dengan total kredit 9,24, Jolua Moraine dengan total kredit 4,2. Seterusnya hingga ke 49 murid yang sudah memenuhi kredit yang dibutuhkan diterima menuju menara. Seluruh hadirin bertepuk tangan riuh. Will yang menyaksikan semua ini dari barisannya hanya bisa menunduk dalam dan mengatakan dalam hati, "Maafkan aku, Elfie." Namun Cauldron belum selesai. Ia mengumumkan bahwa akan tetapi ada satu orang lagi yang memenuhi kriteria penerimaan di detik-detik akhir. Kerumunan langsung riuh berbisik-bisik penasaran. Edward dan Wagner yang mendengar itu terlihat sangat kaget. Cauldron lalu menjelaskan bahwa ada dua persyaratan untuk lanjut menuju menara. Yang pertama mendapat 7,200 kredit. Lalu yang kedua ialah menciptakan sebuah sihir baru, yakni sebuah pencapaian yang gemilang, dan sihir baru yang diciptakan oleh orang yang lulus ini mampu menghapus keputusasaan banyak orang, melindungi tak terhitung nyawa dan menyelamatkan kota, dan merupakan pencapaian yang gemilang dan suatu prestasi besar yang patut dihormati. Dan nama dari sihir tersebut ialah keberanian. Will yang mendengar itu langsung terpaku. Matanya terbelalak. Cauldron lalu memanggil dengan lantang orang yang menciptakan sihir itu, yaitu Will Serholt. Cauldron pun nyuruh Will naik panggung. Will pun terdiam kaget seakan tak percaya kalau dirinya lolos. Lalu Edward yang tidak terima berteriak memanggil kepala sekolah. Dengan senyum Cauldron mengisyaratkan Edward untuk diam. Lalu Cauldron mengatakan bahwa ia yakin ada beberapa yang akan menentang keputusan ini. Tapi meski begitu, bagi mereka yang mengakui keberanian sebagai sihir, beri Will tepuk tangan yang meriah. Suasana aula langsung sunyi dan beberapa wajah tampak ragu. Tapi Will hanya tersenyum. Lalu tiba seluruh orang di ruangan memberi tepuk tangan yang meriah, yang menandakan semua orang telah mengakui keberanian sebagai sihir. Sean pun sama mengakuinya, termasuk teman-teman Will yang lain. Will pun maju untuk menerima topi sihirnya. Gemuruh tepuk tangan pun semakin meriah saat Will menerima topi sihirnya. Terlihat Will sangat bahagia. Di sisi lain Wagner mengatakan kepada Edward, "Ed, sudah saatnya melepaskan, kan?" Edward mengatakan seolah aku bisa, dan bergumam dengan ekspresi kesal. Bagaimana bisa kalian menunjukkannya mimpi naif dan mendorongnya ke jurang keputusasaan? Bagaimana bisa kalian membuatnya menderita nasib yang sama sepertiku? Wagner pun mengatakan Will pasti bisa mengatasinya, karena Will sudah diajar keras oleh guru yang sangat menakutkan dan baik hati. Finn yang menyaksikan dari kejauhan hanya tertawa sambil bergumam, "Kau memang serakah, Cauldron." Lalu mengatakan, "Mungkin sebaiknya kupacusi pedang mencari cakrawala baru." Lalu Cauldron pun mengumumkan dengan bangga, yang dimana lengkap sudah ke-50 murid ini. Dan seluruh yang hadir di aula ini sepakat jika mereka akan diterima menuju menara. Para murid yang diterima pun senang. Semua dan menghampiri Will dengan bahagia karena akhirnya mereka bersama-sama lulus ke menara. Lalu Cauldron berteriak penuh semangat bahwa mereka semua adalah generasi yang sudah melewati masa-masa sulit. Ia yakin akan banyak halangan dan rintangan menghadang mereka. Namun ia meminta pada mereka semua, "Semoga kalian mencapai surga dan menaklukkan kejahatan." Lalu Sin pun beralih keluar gedung di dekat lonceng akademi yang sedang berdentang keras. Terlihat di sana ada Rosti yang ternyata masih hidup lalu mengatakan, "Selamat Will." Lalu Sin pun beralih ke menara.
Di sini Saresa mengatakan bahwa tampaknya upacaranya sudah selesai, dan dengan begini para penyihir baru akan datang ke menara. Tapi Elfaria tidak menjawab lalu memanggil dengan heran Elfaria. Lalu Elfaria berkata, "Will, aku sudah menunggumu." Lalu narasi menjelaskan kalau tahun 506, kalender sihir, akan menjadi tahun yang kelak dijuluki harapan dan kehancuran dimulai. Lalu scene beralih ke flashback Elfaria dan Will saat di hutan malam. Di bawah sinar bulan purnama yang besar, Elfaria dan Will duduk berdampingan di antara rerumputan. Dan Will mengatakan kalau mata Elfaria saat bercerita tentang mimpi-mimpinya sangat indah layaknya permata. Elfaria lalu berkata dengan riang bahwa katanya, matahari terbenam menunggu di akhir perjalanan yang panjang. Ia lalu menambahkan dengan penuh semangat bahwa banyak rintangan yang akan mereka hadapi. Jadi mereka harus menyiapkan diri dengan belajar banyak sihir. Will yang mendengarnya hanya bisa menatap Elfaria dengan raut campur aduk. Will mengatakan, "Kau begitu mempesona, sedangkan aku sangat lemah, tidak berdaya." Lalu Will mengatakan pada Elfaria bahwa ia yakin Elfaria pasti bisa ke sana. Tapi kalau dirinya sendiri ragu akan hal itu, Elfaria langsung mendorong Will lalu mengatakan kalau Will harus ikut dengannya juga. Karena bagi Elfaria, tidak ada gunanya kalau Will tidak bersamanya. Jadi Elfaria mengajak ke sana sama-sama. Will dan Elfaria pun saling bertatapan. Dan sekarang 5 tahun sudah berlalu sejak saat itu. Dan kini Will dalam perjalanan menujumu sekarang. Lalu scene pun beralih ke sebuah toko pakaian kelas tinggi. Pemilik toko menjelaskan bahwa hanya mereka yang memiliki ketiga ajaran Akademi Lee Garden, yaitu terpelajar peka dan arif, yang diizinkan mengenakan bukti menjadi High Mage ini, yaitu Colorless Gloria. Lalu beberapa seragam pun dikeluarkan. Colette pun terkesan melihat seragamnya dan berucap kagum. Lalu pemilik toko mengatakan kalau seragamnya cocok untuk mereka. Pemilik toko pun menyambut mereka namanya Blantar Leseru. Generasi ke-10 pemilik toko pakaian kelas tinggi Leseru, Blantar pun merasa terhormat bisa membuat pakaian mereka yang akan merentangkan sayap ke masa depan. Lalu Sion memuji bahwa ukurannya pas, dan Blantar sudah bekerja sama baiknya seperti generasi pendahulunya. Blantar pun berterima kasih, lalu Blantar meminta maaf karena baru bisa mengantarnya di hari keberangkatan Sion menuju menara. Sion hanya tersenyum kecil dan berkata bahwa apa boleh buat karena Sion juga paham kalau semua orang kesulitan akibat insiden Terminaria. Lihana dan Colette juga sedang mencoba seragam mereka. Menurut mereka seragamnya ringan dan tidak kaku dipakai gerak, serta kebal sihir juga. Dan walaupun jubah akademi juga hebat, tapi yang ini jelas lebih unggul. Wignall yang sedang mencobanya juga mengatakan bahwa penyihir memang benar-benar ahli dalam membuat hal semacam ini. Julius yang sedang mencoba pakaiannya pun kagum dengan pakaian yang akan dipakainya ke menara. Lalu tiba-tiba Colette datang menghampirinya menanyakan, ada apa dengan Julius Karan? Julius sejak tadi tampak murung. Lalu Julius meledak marah berteriak, "Berisik! Tinggalkan aku sendiri!" Colette yang kaget langsung memukul kepala Julius sampai benjol. Julius kemudian marah. Colette menjelaskan kalau dia tidak sengaja karena Julius tiba-tiba teriak begitu. Colette pun pergi dengan alasan mau lihat-lihat. Lalu Lihana di sini bertanya kepada Colette menjawab kalau dia menerima surat dari faksi bumi belum lama ini. Lalu Lihana mengatakan bahwa ia sudah direkrut faksi petir, Wignall faksi feri, dan Sion faksi api. Sedangkan Julius tidak ada. Itu sebabnya Julius begitu. Di sisi lain Blantar mengatakan bahwa toko mereka merasa terhormat bisa membuatkan Gloria bagi orang yang naik ke menara. Lalu Blantar mengucapkan, "Semoga berkah Ratu Sihir menyertai kalian." Lalu Wignall bertanya kepada Colette di mana Will, karena ia tidak kelihatan sama sekali. Colette menjawab bahwa Will sudah selesai lebih dulu dari mereka, dan saat ini dia pasti sudah di tempat Donansan. Lalu scene pun beralih ke jalan permukiman kumuh bengkel pandai besi Donan, dan ternyata benar Will ada di sana. Lalu Donan di sini memberikan pedang baru kepada Will. Will tampak terpesona melihat bilah pedang berwarna ungu itu. Donan menjelaskan bahwa ia menempa ulang pedang Will yang patah dan menambahkan pertama wis ke dalamnya. Dengan pedang ini Will bisa memotong sihir seperti sebelumnya dan kekuatan sihir yang
tersimpan di permatanya juga bisa diperkuat. Donan menambahkan bahwa itu sebabnya namanya adalah Wish Twin Silver. Will pun sangat kagum kepada pedangnya itu. Donan lalu mengatakan bahwa pedang Will sebelumnya juga salah satu karya terbaiknya, dan Will bisa menghancurkannya dengan kekuatan yang bisa membuat para dwarf malu. Will langsung meminta maaf dan terima kasih banyak. Will lalu bertanya berapa biayanya. Donan hanya tersenyum lebar dan menjawab bahwa ia tidak ingin uang Will. Anggap saja sebagai balasan karena Will sudah menyelamatkan mereka. Donan lalu mengatakan semoga beruntung. Sword Mage, mengamuklah di menara. Will menjawab dengan mantap, baik. Lalu Sin pun beralih ke depan gedung menara. Para murid baru sudah berkumpul. Colette berseru memanggil, Will, apa persiapanmu sudah beres? Will menjawab dengan semangat, iya, dan berterima kasih sudah menunggu. Lalu salah satu dari mereka mengajak, kalau begitu ayo berangkat. Menuju menara. Di depan pintu besar menara, muncul Sera yang langsung menyapa mereka dengan riang. Sepertinya semuanya sudah di sini. Sambil menggumam pelan bahwa tidak bisa kumaafkan kulit muda mereka itu. Ia lalu berseru dengan bangga, Gloria baru memang sangat mempesona. Sera pun menjelaskan dengan santai bahwa mereka sedang kekurangan orang jadi hanya ia yang hadir, tapi jangan khawatir karena ia akan memastikan semuanya beres. Will yang melihatnya langsung bertanya dalam hati apakah dia betulan High Mage. Sera lalu akan membuka pintu menara dan mengatakan, baiklah kalau begitu. Kalian tampaknya sudah tidak sabar. Pintu besar menara perlahan terbuka. Sera lalu mengangkat tongkatnya dan berseru dengan dramatis, selamat datang ke surga penelitian dan neraka tempat belajar, anak baru sekalian. Dan mereka semua melangkah masuk. Will yang berdiri di tengah kerumunan itu menatap ke depan dalam keheningan yang penuh makna. Dalam hati ia berkata, aku tak akan bisa sampai sejauh ini tanpamu, Rosti. Dan aku datang? Elfie, mereka pun masuk tapi saat Didi dalam gelap dan kosong. Colette pun bergumam kebingungan bahwa di sini gelap dan tidak ada apa-apa. Sera pun mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi dan berseru lantang. Akses Krail Viscera. Sera mengaktifkan sihirnya dan berseru, Gate Unlock. Seketika langit-langit di atas mereka terbuka lebar. Lantai yang mereka pijak mulai bergerak bahkan melayang. Bagian lantai pertama, Colorless Garden. Pemandangan yang terbuka di hadapan mereka benar-benar di luar nalar. Sebuah kota serba putih tanpa warna membentang luas. Lengkap dengan langit dan cakrawala hingga cahayanya pun tampak. Bahkan ada kastel yang melayang di udara. Salah satu murid baru hampir terjatuh karena terlalu terpesona melihatnya. Seorang murid baru berteriak kagum apakah ini benar-benar ada di dalam menara. Sera lalu menjelaskan dengan santai bahwa bagian lantai pertama, menara ini disebut taman tanpa warna, yang dimaksud orang-orang luar. Menara sebagai upper academy. Sebagian besar merujuk pada fasilitas di lantai satu ini. Dan ini adalah tempat tinggal dan markas operasi yang mendukung kebutuhan menara, sekaligus institusi akademi tertinggi bagi litbang sihir baru. Tempat mulia bagi para penyihir. Hanya bisa diakses oleh mereka yang telah diakui akademi sihir. Dan permanen atau tidaknya tinggal di sini, semuanya tergantung mereka sendiri. Sera lalu berseru riang sambil terbang dengan sapunya. Ayo, kalian adalah tamu utama hari ini. Semuanya sudah menunggu kalian di aula pusat. Di saat mereka berjalan melewati kota, Wignall bergumam takjub memperhatikan langit dan cahaya tempat itu. Lihana yang di sampingnya menjelaskan akan menjelaskan iya. Tapi Wignall paham maksud Lihana dan tidak salah lagi ini sihir, fantasi elf dan jenis yang lanjutan. Mereka pasti menggunakan makna Trasringel untuk menciptakan gambaran surga di dalam menara. Colette yang di dekat Will langsung berseru riang, lihat Will, ada banyak orang yang memakai Gloria seperti kita. Will yang melihat ke sekeliling memang mendapati banyak penyihir berbusana Gloria dan terlihat ada kebun sihir Moryu. Lebih jauh lagi, Colette bertanya apa yang ada di sana. Apakah itu lahan eksperimen untuk makhluk sihir? Colette berseru bahwa tempat ini benar-benar garis depan penelitian sihir. Dan kenyataan bahwa dirinya sudah jadi High Mage rasanya tidak terasa. Will membenarkan dan ini seperti mimpi. Lihana menambahkan bahwa mereka bahkan punya toko krep dan lainnya. Lalu tiba-tiba Lihana mengeluarkan sihirnya dan berlari dengan cepat.
yang ternyata Lihana cuma mau beli makanan. Colette pun keheranan apa yang sebenarnya Lihana lakukan, padahal mereka harus ikut upacara masuk menaranya. Will pun nanya kepada Wignall apa Lihana memang serakus itu. Wignall membenarkan, bahkan Wignall sendiri tak percaya Lihana seperti itu saat pertama kali mengenalnya. Lalu Sion menghampiri Will mengatakan, "Jangan senang dulu, sampah. Menara bukan tempat indah dan ceria seperti yang kalian pikirkan." Will langsung bertanya, apa maksudnya? Julius pun berbisik bahwa perkataan Sion benar. Tatapan dari para High Mage yang melihat ke mereka rasanya agak menakutkan. Si Julius pun bergumam, "Ah, sial. Jadi ternyata rumor itu benar ya?" Dan kalau begini, Julius pun merasa akan ada sesuatu yang terjadi pada mereka. Lalu Sera mengatakan kalau mereka sudah tiba dan mengajak semuanya masuk ke dalam, di dalam aula. Will bertanya apakah ini aula upacaranya. Suasana di dalam terasa berbeda, dan di sana tampak ada seseorang yang berdiri tenang, dan itu adalah Cruz Harlon, kepala Upper Academy. Dan di balkon atas, 4 sosok siluet hitam berdiri mengamati para pendatang baru dari kejauhan. Salah satu murid nanya, apakah mereka para penyihir dari faksi bumi, angin dan kegelapan? Colette pun merasa, entah kenapa orang-orang itu menatap mereka agak menakutkan. Lalu 4 benda melayang turun, yang ternyata itu 4 faksi besar para Magia Vende, yaitu Instia Valham dengan gelar Flame Emperor's Wand, Erleaf Kanaan dengan gelar Fey Saint's Wand, Torzius Fetch dengan gelar Lightning Lord's Wand, dan Alphys Fina dengan gelar Ice Princess Wand. Will pun menatap dengan senang dan Wignall juga sama karena melihat mereka Elnor. Elnor pun membuang muka. Lalu Will dalam hati mengatakan sambil menatap, "Elfaria, maaf sudah membuat Elfaria menunggu lama menunggu." Tapi Elfaria malah membuang muka. Will pun keheranan kenapa. Lalu, Sera yang berada di depan menunduk hormat kepada salah satu dari mereka sambil berkata, "Terima kasih sudah jauh-jauh turun dari puncak menara. Magia Vende sama." Lalu Karyot berdiri di hadapan mereka dengan senyum seram, berkata bahwa acara ini hanya formalitas dan meminta agar segera dimulai, agar tidak mati bosan. Mendengar itu Sera sangat kesal. Sera pun mengatakan bahwa Karyot benar-benar besar kepala dan menyebutnya junior. Sera pun mengatakan lagi bahwa sudah berani bertingkah juga rupanya. Karyot pun membalas dengan meledek kalau dirinya sudah didik baik oleh senior. Pelayan Karyot yang bernama Logwell memanggil Karyot. Karyot membalas dengan santai, Iya, aku tahu Logwell." Keempat Magia Vende pun memasang wajah serius. Lalu Sera akan memulai Blooming Festivalnya sekarang juga sesuai kehendak Magia Vende. Will terkejut mendengar Blooming Festival karena tidak tahu apa itu. Lalu Sera menjelaskan bahwa para pendatang baru yang dipilih telah diseleksi selama 6 tahun di akademi, terutama saat Festival Akbar Sihir, dan sekarang mereka akan diberkahi karunia warna. Tiba-tiba cahaya memenuhi muncul satu persatu dari bauh para murid. Para Magia Vende pun menyaksikan itu. Cahaya itu pun menjulang ke atas dan berubah warna sesuai faksi masing-masing. Emblem pun muncul pada bros mereka. Ignore Lindor masuk, faksi Fairy. Liana Owenzaus masuk, faksi Petir. Colette Luar masuk faksi Bumi. Sion Alster masuk faksi Api. Will dan Julius pun menunggu warna apa mereka, tapi mereka sama sekali tidak mengeluarkan cahaya apapun. Will dan Julius serta Elfaria pun sangat terkejut. Will pun sangat kaget dengan ekspresi keheranan kenapa miliknya tidak berwarna.